Hari pertama PKL dimulai pada tanggal 1 Juli 2024, dimulai dengan kegiatan pengenalan PTPN 4 Regional 1 Tanah Raja seperti sejarah kebun, visi dan misi, struktur dan organisasi, letak geografis kebun, lokasi kebun, dan luas area statement. Global Telling adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi serangan hama pada tanaman kelapa sawit. Pada Global Telling sendiri dimiliki ada 3 warna, yaitu warna merah sebagai pusat perhitungan, warna kuning sebagai pohon sampel 1, dan warna biru sebagai pohon sampel 2. Injeksi merupakan salah satu kegiatan sebagai pengendalian hama. Adapun hama yang dikendalikan adalah ulat kantong. Setiap pokok pohon kelapa sawit disuntikkan 30 cc cairan injeksi. Sebelum disuntik, batang kelapa sawit harus dibor terlebih dahulu dengan kedalaman sepanjang mata bor. Setelah dibor, maka cairan injeksi disuntikkan ke batang yang sudah dibor. Setelah disuntik, maka dimasukkan lidi ke dalam lubang tersebut. Fungsi lidi adalah sebagai kontrol dan sebagai tanda bahwasanya sudah dilakukan injeksi terhadap pohon tersebut. Pemupukan merupakan salah satu pemeliharaan yang dilakukan pada tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Pemupukan pada tanaman belum menghasilkan dilakukan 3 kali dalam 1 semester dengan waktu dan jenis pupuk yang berbeda. Lalu berikutnya ada pemupukan pada tanaman menghasilkan. Pupuk yang dipakai ada 4 jenis, yaitu pupuk dolomit, NPK, urea, dan borat atau MOP. Dalam manajemen pemeliharaan adalah kunci keberhasilan dalam perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini mencakup serangkaian tindakan untuk menjaga kesehatan tanaman, infrastruktur, dan peralatan agar produksi dan kualitas hasil panen tetap optimal. Tujuan utamanya biasanya meningkatkan produktivitas, mencegah serangan hama dan penyakit. ACD atau contoh satuan daun digunakan untuk menentukan status nutrisi tanaman kelapa sawit sehingga dapat dilakukan pemupukan yang tepat dan sesuai kebutuhan tanaman. PAU adalah suatu rangkaian proses kegiatan dari pemanenan dimulai dari kegiatan muat 2 yang sudah diletakkan di TPH, kemudian kegunaan dari AKP sendiri adalah untuk memperkirakan produksi yang dipanen per hari, memperkirakan kebutuhan tenaga per hari, serta memperkirakan kebutuhan armada pengangkutan. Ada KAP inspeksi. KAP inspeksi merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh utusan asisten kepala, di mana KAP inspeksi berjalan setelah dilakukan pemanenan. Kegiatan selanjutnya adalah kastrasi. Nah, kastrasi ini merupakan kegiatan pengambilan bunga-bunga jantan dan betina pada tanaman belum menghasilkan. Kastrasi dilakukan hingga batang memiliki diameter 225-230 cm. Pada kebun Tanah Raja, terdapat 2 varietas kelapa sawit yang sudah menghasilkan, yaitu varietas Okvindo dan varietas PPKS. Kedua varietas ini memiliki perbedaan. Dapat kita lihat perbedaan terdapat pada jumlah bunga betina dan jumlah bunga jantan. Pada varietas Okvindo bersifat feminim, yang berarti jumlah bunga betina lebih banyak dibandingkan bunga jantan. Sehingga pada varietas ini sangat diperlukan bantuan dalam proses penyerbukan. Nah, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan kegiatan aspol. Aspol atau assisted pollination merupakan kegiatan penyerbukan dengan bantuan manusia. Adapun tujuan aspol ini yaitu untuk mendapatkan mutu buah di atas 75% sampai dengan 80%. Kegiatan pengaspolan ini dilakukan setiap hari pada pagi hari pukul 8 hingga 12 siang.
Penyemprotan adalah salah satu teknik pengendalian gulma yang tumbuh di sekitar tanaman sawit dengan cara pengaplikasian herbisida dengan melarutkannya pada air dan disemprotkan pada gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman sawit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya sehingga dapat mengurangi hasil produksi pada tanaman sawit. Oleh karena itu, pengendalian gulma penting untuk menjaga produktivitas tanaman sawit. Fogging merupakan metode pengendalian hama tanaman dengan cara menyemprotkan pestisida dalam bentuk kabut atau aerosol ke area perkebunan. Metode ini sering digunakan di perkebunan kelapa sawit untuk mengatasi sarangan hama seperti ulat api, kumbang, dan hama lainnya yang dapat merusak tanaman. Sebelum masuk ke panen akotola, yang pertama dilakukan yaitu perhitungan buah dan buah atau PBB. PBB adalah kegiatan menghitung bunga betina yang sudah diserbuki. Tujuan dari PBB ini adalah untuk mengetahui perkiraan produksi selama 1 semester. Penandaan sampel pohon pada PBB. Setelah pohon sampel dipilih, tandai pohon-pohon tersebut dengan menggunakan warna cat. Biasanya digunakan yaitu warna putih dan biru atau penanda lain yang terlihat jelas. Penandaan ini penting agar pohon sampel dapat dikenali dengan mudah pada kunjungan lapangan berikutnya. Pastikan penanda tidak merusak pohon atau menyebabkan gangguan pertumbuhan. Hari ini menandai berakhirnya masa PKL kami di perkebunan Tanah Raja. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Selama sebulan ini, kami telah belajar banyak hal. Tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Bagaimana caranya berbudaya di daerah sana. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah membimbing dan mendukung saya. Pengalaman ini akan selalu saya kenang.